Hari ini kita mulai melakukan perkuliahan secara sinkron atau dengan metode Zoom. Mudah-mudahan tidak memberatkan. Kemudian ada satu kabar lagi, mudah-mudahan juga kabar baik ini bagi kalian. Insya Allah sehari Sabtu minggu depan kita akan kedatangan tamu dari Malaysia. Beliau akan memberikan materi tentang vitamin dan mineral. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang antioksidan, dalam hal ini adalah polifenol dan terpena. Tuh. Baik, mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Amin. Baik, hari ini judul slide-nya adalah efek pleiotropik dari polifenol dan terpena. Apa itu efek pleiotropik? Efek pleiotropik adalah efek yang menguntungkan bagi kesehatan. Nah, kita tahu bahwa sejak nenek kakek moyang kita Nabi Adam turun ke bumi, bahkan di surga pun beliau sudah belajar tentang beberapa banyak hal tentang tumbuhan dan makanan. Tetapi mungkin pada zaman dulu kita belum sampai belajar tentang manfaat makanan bagi penanganan penyakit. Tuh. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring semakin rumitnya penyakit manusia, seiring semakin banyaknya pengetahuan manusia, maka sekarang manusia sudah mulai mencari bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan untuk menangani penyakit. Tuh. Nah, salah satu komponen bioaktif yang sering digunakan untuk membantu menangani penyakit adalah polifenol. Kenapa? Karena polifenol ini adalah komponen yang memiliki sifat antioksidan, menangkal proses oksidasi. Polifenol bermanfaat dalam mencegah kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mudah-mudahan Anda sudah pernah mendengar atau belajar tentang apa itu oksidasi dan antioksidan. Bahkan saya yakin di analisis zat gizi pun mungkin polifenol juga sudah dipelajari. Nah, partikel radikal bebas ini bisa terbentuk secara alami akibat proses metabolisme. Jadi proses metabolisme kita itu sebenarnya juga memunculkan radikal bebas. Tapi jumlah radikal bebas ini akan naik kalau kita sering terpapar polusi. Misalnya kita tinggal di tempat yang polusinya tinggi atau kita bekerja di jalan raya misalnya, jadi sopir gitu. Juga bisa karena asap rokok, sinar matahari dalam jangka panjang, infeksi, atau terpapar pestisida dari makanan. Nah, saat tubuh menggunakan oksigen, ini secara alamiah ya. Jadi kita kan setiap saat bernafas, kita menggunakan oksigen. Sekitar 1-2% sel-sel akan menjadi rusak dan berubah menjadi radikal bebas. Ini secara alamiah. Nah, radikal bebas itu adalah sel-sel rusak yang dapat menyebabkan kondisi negatif tertentu. Kenapa bebas? Karena kehilangan molekul penting sehingga
mereka harus mencari pengganti dan salah satu pengganti yang mungkin bisa mereka dapatkan adalah oksigen. Makanya mereka bisa bereaksi dengan oksigen. Bereaksi dengan oksigen itu namanya oksidasi. Nah, dalam kondisi parah, radikal bebas ini bahkan bisa sampai merusak DNA. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi ketika tubuh kita terpapar polusi dalam jumlah besar, kemudian radikal bebas yang muncul jumlahnya banyak, proses oksidasinya juga banyak itu, maka tidak jarang terjadi proses kerusakan DNA. Nah, apa itu terpena? Kadang-kadang disebut sebagai terpen, kadang-kadang disebut sebagai terpenoid, begitu. Terpena merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan, terutama tergantung pada getah dan vakuola sel. Kalau kalian masih ingat, vakuola adalah organel yang dibungkus membran sel, tapi yang ukurannya paling besar. Nah, terpena dan terpenoid ini itu banyak menyusun minyak atsiri. Jadi misalnya kayak minyak serai, minyak pada jahe gitu. Tetapi nanti yang kita bahas lebih banyak nanti yang ada di bahan pangan, bukan di rempah-rempah, bukan di bahan obat herbal gitu. Kandungan minyak atsiri ini memengaruhi penggunaan produk rempah-rempah. Bisa sebagai bumbu, pewewangian, serta bahan pengobatan. Gitu. Di beberapa tempat, minyak atsiri ini juga digunakan sebagai bahan untuk upacara adat. Nah, bahan-bahan antioksidan, jadi seperti terpena, kemudian fenol itu digunakan untuk mendukung fungsi fisiologis dalam tubuh kita. Nah, sekarang seiring perkembangan ilmu pengetahuan, muncul potensi banyak tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat. Nah, ini menarik. Jadi, banyak masyarakat yang kemudian mulai nih bergeser ke arah penggunaan obat-obatan herbal. Kenapa? Karena obat kimia itu harganya mahal. Kemudian banyak masyarakat berpikir bahwa penggunaan obat kimia itu nanti akan memiliki resiko yang cukup tinggi atau besar begitu. Nah, nanti akan kita pelajari sedikit demi sedikit. Ada banyak materinya, mudah-mudahan nanti bisa memberi gambaran awal kepada Anda bahwa sayuran yang biasa kita konsumsi, buah yang biasa kita lihat di pasar, itu ternyata punya potensi memiliki bahan yang bisa jadi memiliki kemampuan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Nah, yang banyak dibahas memang kanker memang. Baik, komponen fenolik dan terpenoid nanti yang akan kita bahas itu memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan. Keduanya juga mempengaruhi faktor pertumbuhan, keberadaan enzim, dan juga mempengaruhi kemampuan sel bertahan hidup serta apoptosis. Jadi begini, kalau seseorang dalam rentang hidupnya itu kan tidak mungkin sel dari dia lahir sampai dia mati itu selnya sama. Nah, ada sel yang memang dimatikan. Nah, apoptosis itu yang seperti itu, jadi mematikan sel. Berikutnya, ada lagi istilah stres oksidatif. Nah, ini berhubungan erat dengan penyakit kronis. Nah, luar biasanya, komponen fenolik dan terpenoid juga mampu mencegah stres oksidatif.
Komponen itu, fenolik dan terpenoid juga memperkuat kekebalan tubuh. Nah, yang banyak diteliti memang ada di penanganan sel kanker. Penelitiannya mungkin ya ratusan lah penelitian tentang penggunaan fenolik dan terpenoid dalam menangani kanker dan juga mencegah angiogenesis. Apa itu angiogenesis? Jika seseorang itu mengalami kanker atau tumor itu nanti akan membutuhkan aliran darah supaya dia bisa hidup. Sel kanker, sel tumor itu akan membutuhkan aliran darah. Nah, angiogenesis adalah proses pembentukan pembuluh darah baru itu. Jadi angiogenesis itu kalau bisa kita hambat, maka proses pertumbuhan sel kankernya itu akan juga terhambat. Begitu. Kenapa? Karena proses angiogenesis ini itu nanti akan membangun pembuluh darah baru yang nanti akan memberi makan bagi sel kanker itu. Tuh. Kemudian, komponen fenolik dan terpenoid ini juga mengurangi kelekatan sel. Jadi sel kanker itu kan nempel di, ya kalau kankernya di kulit berarti dia nempel di sel kulit. Kemudian mengurangi sifat invasifnya, mengurangi kecepatan penyebarannya. Sehingga pada akhirnya nanti mengurangi metastasis. Metastasis adalah kemunculan sel kanker pada tempat-tempat tertentu di tubuh seseorang atau makhluk hidup. Gitu. Nah, poin terakhir di slide inilah yang perlu Anda pahami. Perlu diperhatikan. Sayangnya, banyak sekali penelitian tentang komponen fenolik dan terpenoid itu menggunakan kadar yang tinggi. Kadar yang tinggi itu apa? Asupan hariannya itu melebihi kewajaran makanan biasa. Misalnya kita mengkonsumsi anggur supaya dapat saya carikan contoh. Nah, ini misalnya. Kita mengkonsumsi jus buah supaya dapat fenol. Nah, berapa sih jus buah yang bisa kita konsumsi sehari? Mungkin maksimal paling hanya 3 sampai 4 gelas lah sehari. Tapi di banyak penelitian, baru di kadar yang lebih tinggi dari itulah, jadi konsumsi di atas itulah, di atas kewajaran itulah yang kemudian menunjukkan hasil yang menjanjikan. Gitu. Oleh karena itu, kita masih sangat perlu memikirkan bagaimana caranya supaya konsumsi pangannya wajar, tidak banyak sekali, tetapi memberikan manfaat bagi penanganan penyakit. Gitu. Tentu tidak wajar kalau misalnya seseorang kena kanker, kemudian oleh dokternya dibilangin, kamu harus minum jus anggur sehari 15 gelas gitu, untuk mengejar jumlah komponen bioaktifnya. Tentu kan tidak wajar. Jadi ini tolong dipahami poin terakhir di slide ini. Jadi sebagian sangat besar dari penelitian yang sudah dilakukan itu menggunakan kadar yang lebih dari wajarnya kita mengkonsumsi sesuatu pangan. Gitu. Baik, ada dua hal yang akan kita pelajari, fenol dan terpenoid. Kita lihat dulu fenol. Di kimia dasar Anda sudah belajar, fenol itu strukturnya kayak gitu. Cuma 6, melingkar, ada OH-nya. Nah, fenol ini ada 4. Flavonoid, asam fenolat, stilben, dan lignan. Fenol adalah antioksidan paling terkenal dan paling besar jumlahnya. Konsumsi kita sehari itu sekitar 1 gram.
Nah, asam fenolat itu kontribusinya sepertiga dari total yang sehari-hari kita konsumsi, sementara flavonoid itu kontribusinya 2/3. Minum dulu. Sumber utama fenol adalah buah, kemudian jus buah, teh, kopi, coklat, kacang-kacangan, sereal, dan sayuran. Nah, ini jadi ini sehari-hari biasa kita konsumsi kan. Berikutnya kita akan melihat jenis-jenis fenol. Pertama flavonoid. Flavonoid ini intake hariannya sekitar 100 sampai 600 mg per hari. Ada 6 kelompok flavon, flavonol, flavanon, flavanol, antosianin, dan isoflavon. Mungkin yang paling terkenal adalah antosianin. Ini yang mungkin di kuliah-kuliah sebelumnya sering kita bahas. Flavon. Flavon ini ada banyak. Ada yang alamiah, ada yang sintetik. Yang alamiah misalnya apigenin, luteolin, tangeritin, baikalein, krisin, wogonin, skutelarein. Kemudian yang sintetik ada flavoxat dan diosmin. Sekarang kita lihat manfaatnya. Mungkin tidak semua bisa kita bahas manfaatnya apa. Apigenin dan luteolin. Ini ada pada keluarga seledri nih, ada di Peterselli, seledri, dan Thyme. Mohon maaf, ini saya lupa tidak memberikan fotonya Peterselli itu kayak gimana. Tapi karena kalian sudah semester atas, mestinya sudah tahulah Peterselli itu apa. Kemudian melindungi dari berbagai penyakit peradangan dan ada potensi menyembuhkan radang juga. Kemudian penelitian yang sudah dilakukan dan ternyata hasilnya positif adalah asma, autoimun, celiac disease, hepatitis, kemudian radang perut, kanker jantung, dan diabetes. Kemudian di penelitian yang lain, luteolin ini, mohon maaf ini ya, saya hanya menemukan yang pada tikus, jadi saya belum ketemu yang di manusia. Jadi kalau saya nemunya di tikus, maka akan saya tuliskan di tikus gitu. Luteolin mencegah pertumbuhan tumor pada tikus jantan. Kenapa? Karena dia bisa menghambat pertumbuhan volume tumor. Nah, ini jadi Peterselli, seledri, Thyme itu punya manfaat seperti ini. Flavon. Flavon mampu mencegah tingginya tingkat estrogen dengan mencegah aromatase atau enzim yang mempengaruhi pembentukan estrogen. Kalau Anda pernah belajar, ketika seseorang itu produksi estrogennya banyak, maka berat badannya akan cenderung bertambah. Jadi kalau wanita pada usia subur produksi estrogennya banyak, maka kecenderungannya muncul kenaikan berat badan. Nah, flavon ini terbukti bisa mengurangi body mass index, terutama pada wanita. Jadi kalau Anda pengen mencoba mengendalikan berat badan, maka konsumsi flavon insya Allah bisa membantu. Nah, flavon ini mencegah kanker prostat pada laki-laki dan kanker payudara pada perempuan. Kemudian sedang diteliti untuk penanganan kanker pada ginjal dan masalah paru-paru. Itu. Kemudian ini ada tambahan, ini luteolin dan apigenin. Mohon maaf ini tempatnya mestinya di slide yang depan tadi. Itu membuat rileks pembuluh darah. Jadi
Kalau kita mengalami tekanan darah tinggi, maka konsumsi seledri itu akan bisa membuat pembuluh darah kita menjadi lebih rileks sehingga mengurangi resiko penyakit kardiovaskuler yang terkait dengan jantung dan pembuluh. Nah, ini menyenangkan ini sumbernya sekarang. Tadi luteolin dan apigenin ada di seledri, time, patersali. Sumber yang lain itu ada pada kelor. Jadi luteolin itu ada pada kelor. Duh, mohon maaf. Apigenin ada pada daun kacang panjang. Kalau di tempat saya daun kacang panjang itu namanya bayung. Kemudian ada di daun mangkokan seperti ini. Kalau di lingkungan saya di Jogja itu kelor dan daun kacang panjang biasa di sayur. Tapi yang seperti ini kayaknya kok nggak biasa di sayur. Kemudian bunga pepaya. Nah, itu. Berikutnya flavonol. Mohon maaf di tempat saya hujan deras nih, mudah-mudahan tidak mengganggu. Flavonol ini warnanya kuning, agak sulit larut, ada di bunga, buah, dan daun. Jenisnya ada 4, quercetin, camphorol, miricetin, dan isoramnetin. Quercetin, camphorol, miricetin, dan isoramnetin. Konsumsi flavonol itu terbukti memberikan keuntungan mengurangi kerusakan DNA pada sel darah putih dan meningkatkan kemampuan antioksidan dari plasma. Sebentar, internet saya sepertinya ada gangguan. Mudah-mudahan masih bisa terdengar jelas. Quercetin menghambat peradangan. Kemudian ginkgo. Nah, ini terkenal tetapi ini gambarnya ada di pojok kanan bawah ini. Ginkgo ini terkenal, cuma saya kok belum pernah lihat di sekitar saya ya. Katanya di Indonesia namanya rambut gadis. Tapi saya belum pernah tahu juga. Nah, biasanya ini dikombinasi dengan ginseng. Di beberapa obat herbal itu ginkgo kombinasinya dengan ginseng. Di dalamnya ada quercetin, camphorol, dan isoramnetin. Ini memperlancar peredaran darah. Kemudian miricetin ini punya efek anti kanker kulit pada tikus. Sekali lagi diingat, kalau saya menyebut pada tikus berarti sepertinya belum ada penelitian pada manusia. Berikutnya sumbernya. Nah, ini sumbernya yang menarik. Sumber quercetin itu ada pada pucuk daun mete. Nih, gambarnya ada di sini nih. Nah, saya tanya ke istri saya, ini dimasak apa ya? Istri saya enggak tahu. Saya nanya ke ibu-ibu dosen yang lain, juga tidak tahu itu pucuk daun mete dimasak apa. Tetapi ternyata pucuk daun mete memiliki kandungan quercetin yang tinggi. Mungkin nanti kalau ada di antara kalian yang tahu di daerah kalian daun mete sering dimasak, nanti bisa disampaikan ke saya. Berikutnya yang miricetin. Ini ada pada kucai. Kucai itu kayak gini nih. Ini. Takoka. Daun labu siam. Dan pucuk daun mete lagi. Kemudian camphorol. Camphorol ini adanya pada bunga turi. Nah, bunga turi ini kalau di Jogja, di tempat saya, dan di beberapa tempat juga di sekitar Jawa Tengah, itu dipakai sebagai bahan pembuatan pecel. Flavon dan flavonol terbanyak pada pucuk daun mete, fenol tertinggi juga ada pada pucuk daun mete.
Jadi nanti kalau ada yang pengen penelitian, nah ini bisa jadi ide pucuk daun mete. Silahkan dipikirkan kira-kira akan diapakan pucuk daun mete itu. Berikutnya flavonon. Sumber utama flavonon itu ada di jeruk-jeruan dan tomat. Pada jeruk, jadi kalau kita makan jeruk, 95% flavonoid yang ada adalah flavonon. Jenisnya ada 3. Hesperetin kalau kita makan jeruk yang warnanya oranye. Atau jeruk orange gitu kalau Anda ke supermarket. Kemudian naringenin itu ada di jeruk grapefruit dan tangerine. Dan eriodictol itu ada di jeruk lemon. Nanti kita lihat bedanya apa jeruk-jeruk itu. Nah, ini sedikit bedanya. Kalau kita di Indonesia nyebutnya sama jeruk. Tapi ternyata dalam bahasa Inggris itu kita mengenal ada istilah lemon, lime, grapefruit, dan oranges. Grapefruit adalah jeruk yang bagian daging buahnya itu warnanya merah. Orange itu jeruk yang bagian daging buahnya warnanya kuning. Nah, coba diingat-ingat. Kira-kira jeruk yang warna daging buahnya merah itu apa kalau di Indonesia? Yang saya ingat adalah jeruk Bali. Jadi jeruk Bali itu masuk kategori grapefruit. Itu. Nah, bedanya apa? Di sini ada slide-nya. Nanti slide akan saya berikan ke Anda. Grapefruit atau jeruk yang warnanya merah, itu kandungan airnya lebih tinggi, kandungan vitamin A dan fosfornya lebih tinggi, kemudian GI-nya, glycemic index-nya lebih rendah, kemudian dari banyak penelitian itu aman ketika dikonsumsi dengan banyak obat. Tuh, itu yang jeruk yang warnanya merah. Jeruk yang warnanya kuning atau oranye itu asam folatnya lebih tinggi, vitamin C-nya lebih tinggi, selenium dan tiamin atau vitamin B-nya juga lebih tinggi, karbohidratnya lebih tinggi. Nah, yang perlu diingat adalah baik grapefruit maupun oranges ini dua-duanya adalah sumber fenol. Dalam hal ini adalah polifenol yang rantainya panjang. Jadi tidak usah khawatir, jeruk merah, jeruk oranye, jeruk kuning semuanya memiliki jumlah polifenol yang cukup tinggi. Nah, kita lihat nih penjelasannya. Pada bagian padat buah, terutama bagian putih yang memisah segmen dan albedo, justru flavanonnya tinggi. Lihat, segmen itu ini, albedo itu yang ini, putih di sini. Jadi, kalau kita makan jeruk, kita kupas, maka komponen bagian putih yang ada di kulit segmen, kan itu sering kita singkirkan karena rasanya agak pahit. Justru disitulah yang banyak flavanonnya. Nah, yang unik adalah orang-orang Eropa Selatan seperti Italia, kemudian Bosnia, kemudian Serbia, kemudian di bagian dari Spanyol, itu mereka konsumsi jeruknya tinggi. Sehingga, dan sudah ada penelitiannya, resiko cerebrovaskular, otak dan pembuluh, serta koronernya, jantungnya itu rendah. Kenapa? Karena mereka hobi banget makan jeruk.
Nah, konsumsi flavonoid yang tinggi ini juga akan mengurangi resiko stroke. Jadi silahkan mulai dibiasakan mengkonsumsi buah dan sayur yang tadi saya sebutkan. Baik, hesperetin yang ada di jeruk oren tadi, itu ternyata juga diketahui mengurangi resiko kanker tiroid. Kemudian menghambat pertumbuhan kanker payudara dan karsinoid tumor. Apa itu karsinoid tumor? Karsinoid tumor adalah tumor yang tumbuh lambat serta tumbuhnya itu di beberapa tempat, tidak hanya di satu tempat gitu. Itu namanya karsinoid tumor. Berikutnya flavanol. Sampai di sini dulu ada yang ingin disampaikan? Monggo silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi saya persilahkan. Ini saya copy saya record. Nanti hasil recordnya akan saya share juga supaya Anda bisa melihat lagi, nanti Anda bisa ngeprint PowerPoint-nya, kemudian nanti bisa memberi catatan. Berikutnya flavanol. Sebentar. Flavanol. Flavanol itu jenisnya ada 5. Katekin, mungkin Anda pernah dengar di kuliah yang lain, katekin, jumlahnya banyak. Epikatekin, sering disingkat sebagai EC juga banyak. Galokatekin disingkat sebagai GC. Epigalokatekin disingkat sebagai EGC. Dan epigalokatekin galat disingkat sebagai EGCG. Nah, katekin ini banyak ditemukan sebagai antosianin. Nah, lihat, banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa katekin ini, flavanol dalam hal ini adalah katekin ini mengurangi resiko jantung. Kenapa bisa seperti itu? Si flavanol ini, dia punya kemampuan satu, meningkatkan ketersediaan oksida nitrat dan itu nanti melebarkan pembuluh darah pada paru-paru. Ingat, tekanan darah tinggi dan jantung itu biasanya karena diawali dengan menyempitnya pembuluh darah. Kemudian yang kedua, si flavanol ini itu mengurangi platelet aggregation. Jadi, kalau Anda ingat beberapa hari yang lalu, itu ada kasus lansia di Eropa divaksin, kemudian mereka mengalami penggumpalan darah. Nah, si flavanol ini itu bisa mengurangi kecepatan darah menggumpal. Semakin lambat darah menggumpal, itu artinya alirannya semakin mudah. Sehingga nanti akan mengurangi resiko stroke. Kemudian yang ketiga, meningkatkan relaksasi endotelium, yaitu sel yang melapisi permukaan pembuluh darah. Kemudian memperbaiki sistem imun dan mengurangi oksidasi lemak dan protein. Nah, sumbernya ini juga menyenangkan bagi kalian karena sumber katekin dan epikatekin tadi yang saya bilang jumlahnya banyak itu katekin dan epikatekin adalah coklat mentah. Artinya coklat mentah itu tidak ada tambahan. Tidak ditambah susu, tidak ditambah gula. Cuma sepertinya kalau kita nyari di supermarket tidak mudah itu nyari yang seperti itu. Nah, saya nyari di internet itu ada kemasan seperti ini. Jadi, cuma ini di Indonesia tidak ada ya. Jadi, ada
produsen coklat itu yang menampilkan kemasan coklat seperti ini, kemudian ada tulisannya with cocoa flavanols. Jadi mereka mengupayakan supaya flavanols dalam coklat yang mereka produksi itu kandungannya tetap tinggi sehingga bisa dimanfaatkan. Tuh. Berikutnya, coklat tinggi flavanol ini itu akan meningkatkan fungsi pembuluh darah dan akhirnya ini banyak penelitian yang menuliskan memperbaiki daya ingat. Jadi kalau Anda pengen memperbaiki daya ingat, konsumsilah coklat, tapi jangan yang gulanya banyak. Jadi carilah coklat yang benar-benar coklat saja atau kalaupun tambah gula ya gulanya sedikit. Berikutnya ada EGCG, itu ada di teh hijau. Ini akan mengurangi peradangan pada sistem peredaran darah. Nah, kalau teh hijau insya Allah di Indonesia banyak. Baik, ini kampanye dari India ini. Konsumsilah coklat yang dark coklat. Itu. Nah, tapi saya tidak berani menyatakan bahwa coklat yang di Indonesia itu benar-benar flavanolsnya tinggi atau membawa manfaat yang bisa langsung dirasakan gitu. Tapi ya setidaknya kita bisa mendapatkan sedikit lah seandainya kita mengkonsumsi coklat. Jadi tidak usah khawatir bagi yang biasa makan coklat. Paling kalau manis ya berarti giginya cepat rusak. Itu aja. Yang penting sikat gigi. Berikutnya antosianin. Antosianin ini yang populer karena menentukan warna. Warna buah dan sayur itu ditentukan oleh antosianin ini. Sudah diketahui ada sekitar 500-an antosianin. Ini si antosianin ini memberi efek pencegahan penyakit kardiovaskuler juga. Dan jelas karena memberi warna, maka antosianin ini mempengaruhi sifat sensoris. Nah, antosianin ini sayangnya dia itu sensitif terhadap cahaya. Dia larut dalam air. Jadi kalau kita masak bayam merah misalnya, maka upayakan si bayam merah itu jangan terpapar cahaya matahari dan jangan terlalu lama dicuci atau direbus supaya tidak terlalu banyak yang larut dalam air. Kemudian beberapa jenis antosianin ini. Yang paling banyak adalah cyanidin. Mohon maaf itu salah ketik mestinya 50%. Kemudian diikuti pelargonidin, delfinidin, dan peonidin 12%. Cyanidin. Cyanidin memberi warna ungu kemerahan atau magenta. Tuh. Dia ada pada beri-berian, ubi ungu, jagung ungu. Kemudian delfinidin itu ada pada bunga-bunga yang warnanya biru. Mungkin contohnya kayak bunga telang itu. Kemudian maaf saya agak lupa kalau bunga telang itu delfinidin atau petunidin ya, mohon maaf. Nanti silahkan dicari. Kemudian pelargonidin itu memberi warna merah, misalnya warna oranye pada bunga dan warna merah pada buah-buahan dan beri. Kemudian peonidin itu memberi warna magenta, itu ada pada beri, anggur, dan anggur merah. Malvidin memberi warna ungu sampai merah. Ini ada pada bunga dan anggur merah. Kemudian petunidin itu memberi warna merah gelap atau ungu. Misalnya pada blackcurrant dan warna ungu pada bunga-bunga. Tuh, kita lihat. Nah, ini. Saya terus terang belum pernah lihat jagung ungu yang cyanidin itu. Tapi kalau zaman dulu saya kecil, kadang-kadang kita jumpai jagung itu dalam satu bonggol, satu tongkol, maaf.
Itu ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya kemerahan, tapi tidak sampai ungu seperti ini. Kemudian blackcurrant ini sumber petunidin. Kemudian ada bunga yang namanya summer wave blue, sayangnya di Indonesia nggak ada. Baik, sumber antosianin ada beri, anggur, jagung, ungu, kobis merah, paya merah, dan lain-lain. Perkiraan kebutuhan kita ini macam-macam ya, 3 miligram per hari sampai 200 miligram per hari. Nah ini ada sebuah penelitian, menarik juga hasilnya. Ada penelitian pada penderita kanker usus atau anus, itu mereka mengkonsumsi 60 gram bubuk raspberry. Raspberry itu yang ada di kanan itu, yang warnanya merah-merah itu. Yang dikeringkan kemudian dibekukan per hari. 60 gram ini itu artinya ada 1669 miligram antosianin selama 3 minggu. Itu ternyata menunjukkan perbaikan. Itu. Jadi sayangnya di Indonesia nyari yang kayak gini agak sulit ya. Tapi di Indonesia banyak juga buah-buahan yang warnanya merah. Nanti silahkan coba diteliti. Ada nggak antosianinnya? Tinggi nggak antosianinnya? Contohnya misalnya kayak kersen atau talok itu. Dulu sempat rame penelitiannya, tapi sekarang kok jadi sepi lagi penelitiannya tentang kersen itu. Baik, antosianin juga memberikan efek anti peradangan dan juga memperbaiki tingkat kematian. Jadi meningkatkan jumlah kematian pada sel kanker. Tuh. Tapi khusus pada leukemia, kita perlu diingat ini cyanidin, delfinidin, dan petunidin terbukti lebih efektif dalam mengatur apoptosis atau kematian sel kanker itu. Nah, ini mirip dengan blackcurrant, mirip dengan blueberry, tapi namanya bilberry. Bilberry digunakan untuk peredaran darah dan kesehatan mata. Kalau nggak salah di beberapa kapsul atau vitamin untuk mata yang dijual di pasaran itu bahannya adalah bilberry ini. Antosianin secara umum ternyata bisa menangani tukak saluran pencernaan. Jadi yang punya tukak lambung itu cocok ini mengkonsumsi antosianin. Diabetes, dia punya efek antivirus dan antimikrobia. Nah, ini yang juga menarik. Jadi kalau kita flu, misalnya karena virus flu, maka antosianin juga bisa membantu. Baik, sampai di sini dulu. Monggo ada yang mau tanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada lagi yang namanya isoflavon. Nah, kalau kalian sering belajar tentang kedelai, isoflavon ini banyak dibahas ini. Isoflavon ini punya aktivitas estrogenik. Jadi dia itu punya peran seperti estrogen dalam tubuh. Sumber utamanya adalah kedelai dan produk kedelai. Nah, di Asia konsumsi isoflavon itu tinggi. Kenapa? Karena orang Asia itu makan kedelainya banyak, apalagi Indonesia. Tiap hari makan tempe, makan tahu. Di negara barat konsumsi isoflavonnya itu hanya 2 miligram, sementara kita bisa sampai 25 sampai 50 miligram per hari. Nah, isoflavon pada kedelai meskipun punya sifat estrogenik, itu ternyata sifatnya lemah. Dan uniknya apa? Isoflavon kedelai ini ketika ada pada jaringan reproduksi, itu justru perannya kebalikan dari estrogen yang ada pada tubuh. Itu. Jadi tubuh kita membuat estrogen,
kita mengkonsumsi isoflavon dari kedelai. Nah, ketika isoflavon dari kedelai ini masuk ke jaringan reproduksi, terutama pada wanita ya, ternyata dia itu malah menjadi lawan bagi estrogen yang dibuat oleh tubuh. Sehingga terbukti isoflavon dari kedelai ini mengurangi resiko kanker terkait hormon seperti kanker rahim, kanker payudara, dan juga kanker prostat pada laki-laki. Isoflavon ini juga punya peran menjaga kerapatan tulang. Jadi bisa mencegah pengeroposan tulang, memperbaiki lemak pada darah, dan menjaga kolesterol. Karena kita di Indonesia sering mengkonsumsi kedelai, makanya kemudian insiden kanker payudara di Asia itu lebih rendah daripada di negara barat. Itu. Kemudian kita perhatikan poin terakhir. Konsumsi protein kedelai 50 gram per hari itu bisa mengurangi LDL, kolesterol LDL. Kita sering menyebutnya sebagai kolesterol jahat 3%. Tapi peran isoflavonnya itu masih debatable, masih diperdebatkan. Apakah isoflavon punya peran mengurangi kolesterol jahat atau tidak? Itu masih diperdebatkan. Tetapi protein kedelai 50 gram per hari itu mengurangi kolesterol jahat dalam tubuh kita, gitu. Jadi luar biasa ya, buah-buahan, sayuran, kedelai, kacang-kacangan itu ternyata punya senyawa bioaktif yang bisa punya potensi membantu kita menangani penyakit. Berikutnya asam fenolat. Jadi masih ingat nggak tadi? Satu itu flavonoid, yang kedua adalah asam fenolat. Asam fenolat adalah polifenol tapi tidak ada flavonoidnya. Jenisnya ada dua, hidroksisinamat dan hidroksibenzoat. Hidroksibenzoat ada pada buah medlar. Wah, ini saya nyari-nyari nggak ketemu juga ini bahasa Indonesianya. Buah medlar itu yang ada di kanan atas ini. Ini namanya buah medlar. Grapefruit tadi masih ingat, jeruk yang warnanya merah. Ada pada minyak zaitun, ada pada minyak sawit. Jadi kalau kita mengkonsumsi minyak sawit sehari-hari itu kita dapat asam hidroksibenzoat. Wortel, anggur, kumis kucing. Nah, kumis kucing itu kayak gini. Kalau dulu pas saya kecil itu biasa digunakan sebagai jamu. Saya tidak tahu sekarang apakah di sayur atau tidak. Tapi setahu saya ini dipakai sebagai jamu. Catalpa. Catalpa itu kayak gini. Sepertinya di Indonesia juga tidak ada. Sandalwood merah juga tidak ada di Indonesia. Pinang. Nah, kalau pinang jambe itu di Indonesia banyak. Nah, di Indonesia ya, pinang itu saya tadi tanya-tanya juga ke istri, ini dipakai untuk masak apa ya? Dia tidak terlalu paham, tetapi kalau dulu ketika saya kecil, orang-orang tua itu menggunakan pinang untuk menyirih. Jadi makan, mengunyah, apa itu, kapur, daun sirih, dan pinang. Dan itu terbukti menyehatkan tulang katanya. Menyehatkan gigi, maaf kok menyehatkan tulang. Nah, asam hidroksibenzoat ini tadi, yang ada pada bahan-bahan ini, itu ternyata punya sifat anti jamur. Jadi, ini bisa juga diteliti nih, pakai pinang untuk mencegah pertumbuhan jamur pada makanan apa gitu. Kemudian anti sickling. Apa itu sickling? Sickling itu berubahnya sel darah merah dari bentuk lingkaran menjadi bentuk sabit. Nah, cuma sayangnya, mohon maaf, saya
kok belum tahu efeknya sel darah merah berubah menjadi sabit itu nanti efeknya seperti apa. Tuh, apakah kemudian mengurangi kemampuannya atau bagaimana itu yang saya belum bisa menjelaskan. Kemudian asam hidroksibenzoat mencegah mutasi pada gen antimikrobia dan juga punya aktivitas estrogenik sama seperti kedelai tadi. Tuh. Sebentar, sebentar. Mohon maaf. Berikutnya yang kedua, asam hidroksisinamat. Ini kabar baik bagi yang suka minum kopi. Jenisnya ada banyak dan sumber utamanya ada pada sayuran, kopi, dan tembakau. Jadi sekalipun tembakau itu ada banyak mudorotnya, tapi juga ada manfaatnya. Kenapa? Karena asam hidroksisinamat itu punya aktivitas antioksidan juga. Dan sudah terbukti memiliki kemampuan menangani penyempitan dan pengerasan pembuluh darah, itu kita sebut sebagai aterosklerosis, dan juga menangani kanker. Itu. Cuma ya perlu diperhatikan berapa batas konsumsi kopi yang wajar gitu. Kemudian saya pribadi masih yakin mudorotnya tembakau tetap lebih banyak daripada manfaatnya. Sekalipun ada manfaatnya juga. Berikutnya lignan. Nah, lignan adalah komponen non-gizi, non-kalori pada tumbuhan. Banyak sekali ada pada wijen. Jadi yang suka makan onde-onde itu konsumsi lignannya tinggi itu. Ada sedikit pada biji-bijian, sayur, dan buah. Nah, selain wijen, itu ada pada flax. Nah, saya terus terang belum pernah menjumpai flax ini ya. Tetapi di Indonesia ternyata bahasa Indonesia itu namanya, dalam bahasa Indonesia itu diberi nama biji rami. Gambarnya ada di kiri itu. Cuma saya kok sepertinya belum pernah mengkonsumsi juga. Tuh. Jadi sumbernya ada di bahan-bahan tersebut. Tetapi ternyata aktivitas bakteri pada usus, dalam usus kita, itu juga memproduksi lignan. Itu. Jadi bakteri dalam usus kita itu juga memproduksi lignan. Nah, lignan ini juga ada pada plasma kita dan ada pada urin kita. Jenis lignan ada banyak. Sumber utamanya ya karena kita di Indonesia ya mungkin wijen itu memang yang paling penting kita perhatikan. Tapi manfaat gizi belum diketahui. Itu. Sekalipun lignan ini memiliki kesamaan sifat dengan lignin, lignin itu serat, tetapi lignan sampai saat ini belum dimasukkan ke dalam kelompok serat atau fiber. Nah, apa manfaat lignan? Lignan ini ternyata diketahui mengurangi penggumpalan darah, mengurangi kolesterol, meningkatkan toleransi terhadap glukosa. Jadi, jika seseorang memiliki diabetes, maka kan toleransi terhadap glukosanya rendah tuh. Nah, dengan mengkonsumsi wijen itu ternyata bisa meningkatkan toleransi terhadap glukosa. Jadi tubuhnya itu bisa menerima glukosa lebih banyak daripada biasanya. Dan lignan ini itu juga punya sifat sebagai antioksidan. Mohon maaf ini saya nuliskannya biji rami gitu ya. Ini termasuk wijen di dalamnya. Nah, khusus untuk biji rami itu ternyata mencegah tumor mamae. Tapi baru pada tikus.
belum sampai penelitiannya pada manusia. Ataupun kalau sudah mungkin saya belum menemukan gitu. Tuh. Baik, mohon maaf saya izin ke belakang dulu, silahkan ditunggu sebentar. Baik, sebelum diteruskan ada yang mau tanya? Silahkan. Atau sudah ngantuk semua? Kita lanjutkan. Yang berikutnya namanya steel band. Kita balik lagi ke depan supaya ingat. Jadi fenol itu ada flavonoid, ada asam fenolat, ada stilben, dan ada lignan. Sekarang kita belajar tentang stilben. Stilben ini adalah waduh, mohon maaf ini salah ketik ini. Kok komponen ilmiah ya sebenarnya. Nanti saya cek lagi. Stilben ini ada pada Fagaceae. Saya mencoba mencari Fagaceae itu bahasa Indonesianya apa, ternyata saya tidak bisa menemukan, mohon maaf. Kemudian ada di Liliaceae, itu bawang-bawangan. Myrtaceae, jambu-jambuan, tapi yang jambu air, bukan yang jambu biji. Moraceae itu arak-arakan, seperti buah tin. Itu masuk ke dalam kelompok arak-arakan. Kemudian Pinaceae itu ada pada kelompok Pinus. Mohon maaf saya lupa apakah cemara itu masuk ke dalam kelompok ini atau tidak, tapi ini yang jelas kelompok Pinus, tanaman pinus itu. Papilionaceae, kacang-kacangan, dan Vitaceae, ini anggur-angguran. Nah, sumber yang sangat terkenal itu adalah Vitis vinifera. Ini adalah anggur yang sering dibuat sebagai kismis. Kemudian anggur buah dan anggur yang dibuat minuman. Ya, kalau anggur yang dibuat minuman kita tidak biasa mengkonsumsi, tapi kalau kismis dan anggur yang digunakan sebagai buah itu biasa kita konsumsi. Nah, si stilben ini itu ada pada daunnya, pada buahnya, dan pada ujung akarnya. Tuh. Nah, stilben ini punya kemampuan anti fungi atau anti jamur. Jenisnya ada banyak ini. Pada anggur, mohon maaf ini karena sumber yang saya dapatkan itu membahasnya anggur, jadi lebih banyak kita belajarnya tentang anggur. Ada transresveratrol, piceatanol, astringinin, transpisate, sipisate, viniferin, palidol, dan terosilstilben. Resveratrol ini punya sifat antioksidan dan dia terbukti mendukung kematian sel atau apoptosis dari sel kanker.
Dan dia terbukti menghambat kanker kulit pada tikus dan menghambat sel kanker prostat. Ingat, baru menghambat sel kanker prostat. Jadi begini, ketika kita bicara penelitian tentang kanker, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengambil sel kanker itu kemudian diteliti. Setelah penelitian itu berjalan oke, baru kemudian penanganan yang seperti itu diterapkan pada orangnya. Jadi ini baru selnya. Belum sampai penelitian ke orang yang menderita kanker prostat. Itu ya. Jadi masih butuh waktu panjang untuk bisa mempelajari semua jenis antioksidan ini. Baik itu tentang steel band. Jadi sekarang kita tahu, oh ternyata mungkin Anda sebelum ini tidak ada yang tahu bahwa Anda mungkin belum tahu kalau misalnya daun mete itu ternyata punya manfaat yang luar biasa. Nah, sekarang alhamdulillah sudah tahu. Berikutnya terpena. Di buku yang berbahasa Inggris dituliskan terpens, kadang-kadang dituliskan sebagai terpenoid. Sebagian besar terpena berasal dari tumbuhan, tapi ada juga yang berasal dari yeast atau ragi dan bakteri. Ada yang mengelompokkan menjadi monoterpen, diterpen, triterpen, dan tetraterpen. Tuh. Kemudian sudah diteliti dan terpenoid ini mencegah dan menangani penyakit kronis seperti kanker dan kardiovaskuler. Dia juga menghambat peradangan, antiinflamasi, dan memiliki aktivitas antioksidan. Nah, ini sedikit penjelasannya, nanti di belakang ada lagi. Monoterpen itu mengurangi pertumbuhan berbagai kanker. Ada melanoma, adenoma, prostat, dan kolorektal. Melanoma itu adalah jenis kanker yang berkembang pada melanosit atau sel pigmen kulit. Jadi ketika kita jumpai kulit kita warnanya kok tidak sama, misalnya belang gitu, maka kita harus mulai waspada. Kemudian adenoma adalah tumor jinak yang dimulai dalam sel-sel yang mirip kelenjar dari jaringan epitel. Itu misalnya ada pada kulit, organ, kelenjar, dan struktur lainnya. Triterpen itu bisa digunakan untuk menangani kanker, ada payudara, usus, kulit, dan prostat karena dia mendukung apoptosis tadi, mencegah angiogenesis, dan mencegah metastasis. Cuma kita balik lagi ke sini ya. Dari nama-nama monoterpen, diterpen, triterpen, dan tetraterpen, saya mencoba mencari penjelasan lebih dalam, ternyata tidak banyak penjelasan lebih dalam. Tapi saya yakin Anda pernah mendengar istilah retinol. Anda pernah mendengar istilah alfa karoten, beta karoten, gitu ya. Nah, ini. Nanti silahkan coba di explore lagi kalian setelah baca ini coba dicari lagi. Sebenarnya ini apa sih? Mohon maaf ya karena saya juga belajar, saya baru sekali ini ngampu kuliah pengembangan pangan fungsional. Dan ini saya juga belajar dari buku, belajar dari jurnal, dan juga belajar dari teman-teman dosen gizi yang lain. Nah, pengelompokan terpen yang lain, dan ini informasinya lebih mudah dicari adalah monoterpen, sesquiterpen, diterpen, dan sesterterpen. Monoterpen, sesquiterpen, diterpen, dan sesterterpen. Namanya sulit banget ya diingat. Monoterpen.
Ini ada pada ceri, mint, jeruk-jeruan, dan rempah. Ini punya sifat anti tumor, mencegah pertumbuhan kanker, dan mengurangi tumor yang tumbuh tidak terkendali. Nah, jenisnya ada beberapa. Kita lihat nih. Ada limonen. Ini paling banyak terutama pada minyak, pada kulit jeruk-jeruan. Jadi, kalau kalian mengupas jeruk, kemudian kulit jeruknya dipencet, itu kan keluar cairannya. Nah, itu. Cuma itu rasanya pahit. Gitu. Kemudian limonen ini juga banyak pada minyak jintan. Nah, kalau kalian ke toko herbal itu banyak yang jualan minyak jintan ini. Berikutnya karfon. Karfon ini mengurangi perkembangan karsinoma paru dan perut. Kemudian ada karveol, mencegah karsinoma mamai tikus, tapi baru di tahap awal. Berikutnya, sebentar. Nah, ada yang namanya perilil alkohol. Ini menghambat kanker hati, tapi mohon maaf sekali saya belum menemukan ini sumbernya apa gitu ya. Jadi di buku yang saya baca itu hanya perilil alkohol, itu menghambat kanker hati, kanker pankreas, dan kanker mamai, tapi baru pada tikus. Kemudian ada piretrin. Kalau Anda memelihara kucing, piretrin itu kalau saya tidak salah ingat, piretrin ini itu digunakan sebagai bahan untuk mencegah adanya kutu pada kucing yang Anda miliki itu. Jadi, piretrin ini sumbernya adalah bunga krisan dan aster. Itu ternyata kalau kita berikan ke kucing, jadi misalnya kita mandikan ke kucing, itu ternyata punya efek menghambat syaraf pada kutu kucing itu. Nanti kutunya akan mati. Kemudian bahan yang lain namanya permetrin. Nah, permetrin ini juga digunakan pada kalau saya tidak salah ingat, mohon maaf, juga pada sampo hewan seperti sampo kucing atau sampo anjing itu. Tuh. Tetapi penelitian yang akhir-akhir ini itu kok muncul kecenderungan kutu itu sudah mulai tahan piretrin dan permetrin dari bunga krisan dan aster ini ya. Tuh. Jadi kalau kalian punya bunga krisan di rumah jumlahnya banyak, kalian punya kucing bisa saja dimandikan pakai bunga krisan itu. Wong yang punya saja nggak pernah mandi bunga kok malah kucingnya mandi bunga ya. Berikutnya sesquiterpen. Sesquiterpen yang terkenal namanya lakton. Punya sifat anti peradangan. Sumber utamanya, nah ini. Sumber utamanya itu ada banyak. Ada krisan, ada leucanthemum, ada piretrum, ada thanacetum. Nah, tadi pagi sebelum ngajar saya cari nih gambarnya. Krisan, leucanthemum, piretrum, thanacetum. Ternyata bentuknya persis, tidak sama, tapi persis. Makanya saya hanya tampilkan dua nih. Ini krisan, ini leucanthemum. Piretrum bentuknya juga kayak gini, thanacetum bentuknya juga seperti ini. Nah, kemudian ada satu lagi namanya artemisinin dari Artemisia annua. Artemisia annua ini bentuknya persis banget dengan kenikir kalau kalian tahu. Jadi tanaman kenikir. Kalau kenikir di lingkungan saya itu ada dua jenis kan, yang satu bisa di sayur, tapi yang satu nggak bisa di sayur. Itu karena
aromanya tidak enak, tidak terlalu enak gitu. Nah, tapi Artemisia annua ini bukan kenikir gitu. Jadi seperti ini daunnya. Ini adalah salah satu jenis lakton juga, sesquiterpen dalam kelompok lakton juga, dan dia punya sifat mengobati malaria. Gitu. Cuma saya tidak bisa menemukan nama Indonesianya apa itu. Itu yang jadi masalah. Jadi saya belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Gitu. Tapi bentuknya seperti kenikir memang. Nah, ini yang dari laut. Jadi begini. Sesquiterpen ini ada dari tumbuhan dan ada juga tumbuhan darat dan ada juga yang dari laut. Nah, ini sumber yang dari laut itu masuk dalam kelompok spons. Spons itu hewan ya. Jangan salah, spons itu hewan. Namanya Eudesmanolid, Germacranolit, dan Guaianolid. Nah, itu sumbernya adalah Acanthella cletra. Nih kayak gini nih. Spons ini punya sifat anti tuberkulosis. Kemudian ada pupehenon. Nah, ini dari Dictoceratida dan Verongida. Tapi tidak ada gambarnya. Tadi saya nyari kok gambarnya tidak terlalu jelas, jadi saya tidak tampilkan. Ini ada, dia punya sifat antimikrobia. Kemudian sitotoksik. Nah, sitotoksik itu merusak sel. Jadi begini. Kalau kita bisa mengarahkan si pupehenon ini, dia kan punya sifat sitotoksik. Kalau kita bisa arahkan dia menyerang sel kanker, maka dia akan punya potensi untuk membantu mengobati kanker. Tapi kalau kita mengarahkannya nggak pas, berbahaya. Gitu loh. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Kemudian dia juga, si pupehenon ini punya sifat immunomodulatory activities. Jadi dia membantu kita mengatur imun atau kekebalan tubuh. Tuh. Kemudian ada Avaron dan Avarol. Ini dari Dicidea cinerea ini. Warnanya bagus ya. Yang ini oranye, yang ini biru, ungu. Cantik sekali. Ini juga punya sifat antibakteri dan anti kanker. Kemudian ada spons Smenospongia. Kemudian nama senyawanya adalah ilimaquinon. Itu juga punya sifat anti peradangan dan anti atau menghambat pembelahan sel kanker. Yang ini enggak terlalu cantik ini. Bentuknya tidak sebagus yang dua yang di atas. Jadi ini Acanthella, ini Dicidea, dan ini Spenospongia. Yang paling bawah Spenospongia. Kemudian ada lagi Bolinaquinon, ini dari Dicidea juga. Ini menghambat atau melawan tumor pada usus. Kemudian ada satu lagi nih, asalnya dari jamur. Jamur Omphalatus illudens, bentuknya kayak gini nih. Saya sepertinya belum pernah nemukan di Indonesia, tapi saya tidak tahu di daerah Anda. Ini, illudens ini, itu bisa menghambat tumor, tapi dia punya sifat sitotoksik. Jadi sama seperti yang tadi, kalau kita mengarahkannya betul, itu dia akan bisa membantu menghancurkan sel kanker. Itu. Tapi memang penelitiannya belum terlalu banyak yang ini. Kemudian di terpen. Nah, kalau yang ini penelitiannya sudah maju ini. Sudah ada obatnya juga. Sudah ada yang bentuknya obat.
Di terpen yang paling banyak diteliti adalah fitol. Fitol ini punya sifat anti TB, anti tuberkulosis. Nah, selain fitol, itu ada taksin. Taksin ini berasal dari tanaman yang namanya Taxus baccata. Ini kayak gini. Saya belum pernah lihat juga. Taxus baccata menghasilkan taksin. Sifatnya anti kanker, tapi bisa fatal mematikan bagi pasien jika jumlahnya terlalu banyak. Dan setelah saya lihat ternyata sudah ada obat yang beredar namanya Paclitaxel. Paclitaxel ini itu bahan aktifnya adalah taksin ini. Jadi ini memang sudah menjadi obat dan penelitiannya sudah banyak ini. Kalau yang tadi kan memang belum bisa disebut sebagai obat, kalaupun disebut makanan juga karena jumlah yang dikonsumsi harus sangat banyak sehingga kita harus sangat berhati-hati. Mungkin kalau sifatnya hanya menjadi makanan, maka kita tidak bisa menyebut sebagai obat tetapi hanya mendukung proses pengobatan gitu. Makanya sebutannya kan pangan fungsional gitu. Tapi khusus untuk yang taksin ini memang sudah dibentuk menjadi obat. Kemudian sesterterpen. Ini berasal dari organisme laut. Misalnya Cacospongia mollior ini menghasilkan zat aktif namanya bioaktif namanya scalaranes. Cacospongia itu kayak gini, nggak jelas ya bentuknya. Kemudian Lovariella ini menghasilkan manualit, ini antiinflamasi. Cuma penelitiannya mandek sekarang sama sekali, katanya di buku yang saya baca memang tidak diteliti lagi. Sebabnya kenapa? Saya tidak menjumpai di buku itu. Kemudian dari organisme yang namanya Hirtios erecta itu ada tiga senyawa sesterterpen, salmahirtisol, sesterstatin 1 dan sesterstatin 3. Itu juga sudah terbukti membantu menangani kanker paru-paru, usus besar, dan leukemia. Kemudian Hyaluronic acid. Ini dari Hyaluronic, saya cari fotonya tidak ada di Google. Itu punya sifat anti malaria dan antimikrobia. Kemudian yang terakhir dari jamur fusarium, itu nama sesterterpennya mangikols dan dia punya sifat antiinflamasi. Nah, itu materi kita hari ini. Banyak sekali. Banyak istilah yang perlu dipelajari. Satu hal yang perlu diingat adalah yang saya tampilkan tadi itu semuanya ada penelitiannya. Hanya saja sebagian besar dari penelitian-penelitian itu memang menggunakan jumlah konsumsi yang tidak wajar atau lebih dari sewajarnya kita sebut sebagai makanan gitu. Misalnya mestinya kalau sehari kita hanya minum tadi ya saya sampaikan jus itu hanya 3 gelas lah paling maksimal. Tapi untuk penelitian ini banyak yang sampai menghendaki subjek penelitiannya itu mengkonsumsi dalam jumlah yang besar. Makanya manfaatnya kemudian muncul. Nah, tentu kita harus memperhatikan hal itu. Jadi misalnya Anda jadi ahli gizi di rumah sakit, kemudian ditanyai oleh seorang pasien yang menderita misalnya sekaligus kanker dan kardiovaskuler gitu ya. Anda harus perhatikan karena ini adalah makanan yang kita bahas.
Makanya penyajian ke mereka itu bentuknya harus makanan, dan makanan itu tentu dalam porsi yang wajar gitu. Nah, yang bisa kita sampaikan mungkin hanya sekedar, "Pak, Bu, buah ini atau sayur ini itu penelitiannya seperti ini, memberi manfaat seperti ini," begitu. Tapi karena ini sifatnya masih makanan, ya berarti tidak bisa kemudian diberikan dalam jumlah melebihi porsi yang wajar. Nah, ini perlu dipahami begitu. Jadi, pangan fungsional sampai saat ini itu memang sifatnya hanya pangan, bukan obat. Karena obat memang tujuan akhirnya adalah mengobati. Tapi kalau pangan itu sifatnya adalah membantu penanganan atau mempercepat proses pengobatan begitu. Bukan kemudian bisa diklaim sebagai obat ya, kecuali kalau memang sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa misalnya minum teh 2 gelas sehari bisa membuat, eee, penyempitan pembuluh darah menjadi longgar gitu. Tapi itu kan mungkin masih lama sekali penelitian bisa sampai ke tahap itu, karena memang sampai di tahap sekarang ini, hampir semua itu memang masih di tahap penelitian di tikus dan penelitian dalam porsi pangan, bukan porsi obat. Dari yang kita bahas tadi, itu yang saya temukan di buku itu hanya ada satu ini, Paclitaxel ini yang benar-benar sudah menjadi obat. Sudah bukan lagi pangan, tapi sudah menjadi obat, gitu. Jadi tolong itu bisa dipahami. Baik, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Yuk, silakan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, ya saya tunda dulu. Monggo. Ada? Kalau tidak ada, ya nanti disimpan dulu lah. Kalau ada pertanyaan, nanti setelah slide-nya saya berikan, nanti silahkan dicatat. Nah, minggu depan itu, pas kuliah umum pangan fungsional hari Sabtu, insya Allah nanti hari Sabtu tanggal 17, itu Ibu Emi itu yang dari Malaysia itu, beliau benar-benar ahli di bidang pangan fungsional. Jadi kalau Anda masih punya ganjelan pertanyaan begitu, nanti bisa ditanyakan ke beliau. Beliau jauh lebih paham tentang ini daripada saya. Gitu. Itu ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kata saya. Nanti akan saya kirim ke WA-nya PJ dulu. Nanti ada beberapa salah ketik, saya perbaiki dulu ya. Nanti mudah-mudahan nanti setelah agak sore nanti kalau bisa segera saya kirim ke PJ pengembangan pangan fungsional untuk setiap kelas. Itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, mudah-mudahan saya juga selalu sehat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi secepatnya. Terus terang ngajar di depan komputer gini tidak menyenangkan bagi saya karena saya tidak melihat kalian dan kalian tidak melihat saya. Saya tidak tahu kalau kalian tidur atau kalian makan atau apapun, saya kan tidak tahu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.